Halo sobat Tuli teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi keberkahan. Dan bagi sobat semuanya yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dengan adanya channel ini bisa memberikan sedikit informasi dan juga sedikit manfaat bagi sobat semuanya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga channel ini kedepannya bisa berkembang dan semakin baik dalam membagi ataupun memberikan informasi maupun video bagi sobat semuanya. Nah, pada episode kali ini saya akan mengajak sobat semuanya untuk menelusuri salah satu jalan alternatif yang belum terpetakan dalam aplikasi Google Map. Dan jalan ini merupakan jalan yang menghubungkan antara Desa Pakel, Kecamatan Campur Darat, dengan Desa Pakisrejo di Kecamatan Tanggung Gunung. Kalau dilihat dari peta, sebenarnya antara Desa Pakel dengan Desa Pakisrejo ini saling bersebelahan, tidak terlalu terpisah oleh jarak. Akan tetapi karena dua desa ini memiliki kontur yang berbeda, di mana Pakisrejo di Kecamatan Tanggung ini berada di pegunungan, sedangkan Pakel di Kecamatan Campur Darat ini berada di bawah, jadi di kaki gunung. Jadi menjadikan kalau warga sekitar ataupun masyarakat sekitar Pakel maupun Pakisrejo kalau mau melakukan aktivitas ataupun berlalu lintas antar dua desa ini harus menempuh jarak sekitar antara 9 km hingga 10 km. Jadi cukup jauh. Kalau ditempuh ya mungkin kurang lebih antara 15 menit ataupun 20 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2. Nah, pada kali ini saya akan melakukan penelusuran jalan alternatif ini, di mana kondisi jalannya memang sebagian besar adalah jalan perbukitan, dan ini dimensinya juga tidak terlalu besar. Nanti kita akan bandingkan kalau dengan menggunakan jalan alternatif berapa kilo, kemudian kalau menggunakan jalan yang lama itu berapa kilo, kita bandingkan. Tentu jalan alternatif ini lebih cepat karena memiliki rute yang lebih pendek, tetapi kita lihat bagaimana kondisinya. Nah, untuk itu saya akan menggunakan alat bantu GPS nantinya untuk membantu menghitung rute panjang jalan ini dan juga kira-kira waktu tempuh dari Desa Pakel ke Desa Pakisrejo, nanti kita bandingkan. Nah, kita lanjut untuk eksplorasi di jalan alternatif Pakel menuju ke Desa Pakisrejo, Kecamatan Tanggung Gunung. Nah, ini kita tepat berada di gapura masuk ke wisata Watu Payung. Oke, kita lanjut ke penelusuran jalan. Nah, untuk membantu menghitung jarak, kita pakai GPS dan kita aktifkan dulu trip komputernya. Jadi di sini ada kecepatan, kemudian odometer perjalanan, kemudian lama perjalanan. Kita reset dulu ya, mulai dari 0. Nah, ini 0 km kecepatan, odometernya masih 0 ya. Nah, lama perjalanan masih 0 juga, semuanya harus 0 dulu. Oke lur, kita lanjut ke penelusuran rute jalan menuju ke Pakisrejo. Nah, sekarang saya di Desa Pakel. Jadi ini jalan yang kita lewati sekarang juga adalah jalan menuju akses wisata Watu Payung. Dan untuk jenis perkerasannya kita lihat masih berupa jalan paving dengan dimensi antara 2,5 hingga 3 meter. Nah, sekarang kita masuk daerah perhutan ya, atau yang kawasan hutan.
Ini kondisi jalannya menyempit dan perkerasannya berubah ya, Lur, ya. Jadi dari beton atau dari paving jadi kekerasan jalan rapat. Nah, kita semakin menanjak, Lur. Nah, kita sudah masuk di area wisata Watu Payung. Ini kebetulan karena musim kering ya, jadi hutan-hutan di sini ataupun kebunnya berwarna coklat karena memang kurang air, masih musim kering. Nah, ini jalannya semakin menanjak, Lur. Nah, ini tapi masih perkerasan jalan rapat, jadi agak lebih mudah. Harus gigi satu ini. Nah, di area Watu Payung ini seringkali kalau di musim-musim liburan atau di akhir pekan bisa dimanfaatkan untuk camping oleh orang-orang yang memang hobi camping, kegiatan outdoor. Jadi banyak sekali teman-teman pecinta alam juga beraktivitas di area wisata Watu Payung ini karena memang view-nya bagus kalau malam itu, loh. Nah, ini kondisi jalannya semakin menanjak, Lur. Jadi kalau lihat jalannya ini untuk segmen-segmen jalan yang cukup curam sudah dipasang jalan rapat perkerasannya, jadi agak memudahkan untuk melintas di sini. Nah, ini memang disarankan untuk roda 2 saja, Lur, ya. Kalau mobil roda 4 itu sudah tidak memungkinkan, terkecuali memang kalau di masa mendatang akan ada rencana pengembangan jalan. Ini akan lebih baik lagi nantinya kalau dilakukan semacam peningkatan, jadi peningkatan lebar untuk kapasitas maupun peningkatan kualitas dari jalan itu sendiri dengan melakukan lapis ulang. Jadi yang sebelumnya tanah jadi beton, ataupun beton nanti dibuat lapis perkerasan aspal. Nah, ini, Lur, view-nya, Lur. Jadi tepat di tepian jurang gunung. Nah, ini akan sangat cantik jika mana kita melintas di areal ini saat musim hujan ataupun ya di pertengahan musim hujan lah ya, karena di sini akan tampak hijau dengan tanaman-tanaman perkebunan. Nah, sementara ini yang banyak ditanam di sini kebanyakan adalah jagung dan juga tanaman tahunan. Nah, kita sudah di Desa Pakisrejo ini mungkin rumah yang paling luar, loh. Nah, ini sudah beton juga. Masuk desa apa lagi?
sudah Desa Pakis Rejo ya. Ini mungkin perumahan terluar dari Desa Pakis Rejo. Semakin kemari semakin padat. Kita lihat odometernya di 2 kilo 2,4 kilo. Nah, semakin nanjak ya. Jadi lingkungannya masih lingkungan pedesaan, banyak sekali areal-areal perkebunan yang masih menjadi satu dengan rumah-rumah warga. Ini kita lihat ya, ini posisi terakhir kita lur. Nah, sekarang saya di Desa Pakis Rejo, tepatnya di pertigaan jalan desa. Kalau kita lihat di odo ini menunjukkan jaraknya 3 km lur. Jadi kurang lebih bisa menghemat jarak sekitar antara 6 kilo hingga 7 km. Dan waktu tempuhnya hanya sekitar 9 menit. Jadi cukup efektif jika kita dibandingkan dengan jarak jalan dan juga waktu tempuh di jalan existing. Jadi sangat ideal sekali jika dari Pemda ataupun pemerintah setempat bisa mengembangkan jalan akses ini, karena nantinya kedepannya tentu bisa membuka area-area baru ataupun kegiatan-kegiatan baru seperti permukiman ataupun apa di sepanjang jalan ini yang bervariatif. Dan pemandangan alamnya juga sangat bagus lur, tepat di depan saya ini. Oke lur, kita coba lanjut perjalanan kita lur. Kita ambil ke kanan. Nah, ini di pertigaan yang berada di Desa Pakis Rejo, di mana di depan kita itu jalan aspal ini menghubungkan antara wilayah Kecamatan Tanggung Gunung dengan Kecamatan Campur Darat ya, ini jalan aspalnya ini. Nah, ini kalau di Rambu ini yang tadi kita lewati itu masuk wilayah Jinggring atau Golong. Nah, ini yang ke kanan ke Campur. Jadi kalau kita lihat jaraknya ya hampir 4 kiloan lah lur. 4 kiloan dengan waktu tempuh antara 10 menit. Itu pun kita potong tadi, kita berhenti di pertigaan. Nah, kita coba bandingkan dengan kalau kita menggunakan jalan yang lama. Ini sekitar 21 menit. Sedangkan kita ini tadi 11 menit, jadi bisa menghemat waktu antara 10 menit dan jarak 12 km. Nah, ini hampir separuhnya lah. Kalau jaraknya 4 kilo, ini motong sekitar 8 kiloan, tapi waktu tempuhnya hanya memotong waktu 10 menit, 50%. Ya, karena memang tadi banyak sekali jalan tanah dan juga segmen-segmen jalan yang curam, jadi mungkin agak menghambat waktu
tempuh. Jadi itu lur, kita bandingkan tadi. Jadi kedepannya harapannya pengembangan jalan dari wisata Watu Payung menuju Pakis Rejo ini bisa dilakukan, dan ini tentu akan semakin mempermudah kedua desa, baik masyarakat Pakis Rejo maupun masyarakat Pakel, untuk melakukan aktivitas lalu lintas baik barang maupun penumpang. Nah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan informasi dan video yang lebih menarik. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe.